Pernahkah kita membayangkan suatu hari nilai tukar rupiah menyentuh angka 17.500 per dolar Amerika? Bukan 15.000, bukan 16.000, tetapi 17.500. Angka yang dulu terasa mustahil, kini mulai dibicarakan serius oleh pasar. Dan ketika rupiah melemah sedalam itu, yang terpukul bukan hanya pemerintah, tapi seluruh rakyat Indonesia. Harga barang naik, BBM terancam membengkak, utang negara bertambah mahal, dan yang paling menakutkan, kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia mulai goyah. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat rupiah bisa jatuh begitu dalam? Semua berawal dari satu negara, Amerika Serikat. Saat ekonomi Amerika menguat, investor dunia berbondong-bondong membeli dolar. Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, menaikkan suku bunga tinggi. Akibatnya, investor global menarik uang mereka dari negara berkembang, termasuk Indonesia, lalu memindahkannya ke aset dolar yang dianggap lebih aman. Inilah yang disebut capital outflow. Uang keluar besar-besaran, permintaan dolar melonjak, dan rupiah mulai kehilangan tenaga. Semakin banyak orang memburu dolar, semakin jatuh nilai rupiah. Indonesia masih sangat bergantung pada barang impor, mulai dari BBM, bahan baku industri, hingga alat kesehatan dan teknologi. Masalahnya, semua dibayar menggunakan dolar. Ketika rupiah melemah, biaya impor langsung melonjak. Perusahaan harus membeli dolar lebih mahal, dan akhirnya harga barang di dalam negeri ikut naik. Inilah efek domino yang paling ditakuti. Rupiah melemah, impor mahal, harga naik, daya beli rakyat turun. Indonesia memang bukan negara bangkrut, namun pasar global sangat sensitif terhadap utang dan stabilitas ekonomi. Saat investor melihat resiko meningkat, mereka mulai ragu menyimpan uang di Indonesia. Apalagi jika defisit membesar, pajak seret, ekspor melemah, cadangan devisa tertekan. Kepercayaan pasar bisa runtuh hanya karena satu hal, ketidakpastian. Dan ketika kepercayaan hilang, rupiah bisa jatuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Konflik global membuat harga energi dan pangan tidak stabil. Jika harga minyak dunia naik, Indonesia membutuhkan lebih banyak dolar untuk impor energi. Tekanan terhadap rupiah semakin berat. Belum lagi perang dagang, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Indonesia berada di tengah badai besar ekonomi dunia, dan rupiah menjadi salah satu korbannya. Jika rupiah menyentuh 17.500, maka dampaknya bisa terasa langsung di kehidupan rakyat. Harga elektronik naik, harga pangan impor naik, tiket pesawat naik, biaya pendidikan luar negeri melonjak. Bahkan cicilan dan harga properti bisa ikut terdampak. Perusahaan yang punya utang dolar bisa kelabakan. PHK bisa meningkat. Dan kelas menengah
perlahan mulai tertekan. Namun yang paling berbahaya bukan hanya angka 17.500 itu sendiri, melainkan rasa takut yang menyebar di masyarakat. Karena ekonomi sangat dipengaruhi oleh psikologi. Saat rakyat panik, pasar ikut panik. Tapi sejarah juga mengajarkan satu hal. Rupiah pernah jatuh, Indonesia pernah krisis, dan bangsa ini tetap bertahan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah belajar dari masa lalu? Atau kita justru sedang berjalan menuju badai yang sama? 17.500 bukan sekedar angka. Itu adalah alarm bahwa ekonomi bisa berubah kapan saja, dan rakyat kecil selalu menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.